dari chatroom. Assalamualaikum Kang Fakih, selamat pagi. Izin bertanya, seperti apa posisi suami sebagai pemimpin dan imam keluarga di hadapan istri? Apakah bisa setara dan kesalingan? Karena saya pernah dengar narasi kalau sepintar-pintarnya istri, bahkan sampai istri itu hafal Al-Quran, dan secantik apapun istri, tetap dia ada di bawah suami, dan istri harus merendah serendah-rendahnya di hadapan suami. Nah, ini bagaimana, Kang? Yaitu pernyataan itu melanggar prinsip tauhid. Melanggar prinsip tauhid ketika istri harus serendah-rendahnya, ya nggak bisa. Nggak bisa, prinsipnya nggak begitu. Prinsipnya adalah sama-sama manusia, sama-sama bermartabat, sama-sama khalifah, sama-sama hamba Allah, sama-sama ditugaskan untuk membahagiakan dan bahagia. Nah, karena itu jadikan tanggung jawab itu, pemimpin itu kan sifatnya adalah sesuai kapasitas, kemampuan dan kondisi, gitu loh. Jadi kalau kita kembali kepada Quran misalnya ya, kan disebut kata-kata faddalallahu, kalau ada kelebihannya. Apa kelebihannya gitu? Ya tanya ke suaminya, punya kelebihan apa? Kalau nggak punya, masa ya semena-mena menjadi pemimpin. Jadi kelebihan tuh misalnya kan yang ada yang sifatnya kan sangat kondisional. Misalnya kondisional begini, punya mobil, siapa yang memimpin? Yang bisa nyupir, kan begitu. Siapa yang bisa nyupir? Ya terserah di antara dua siapa yang bisa nyupir. Suami bisa nyupir, suaminya yang mimpin. Karena dia yang bisa nyupir. Nah kelebihannya apa? Kelebihannya bisa nyupir itu. Sekarang pertanyaan, kalau suaminya nggak bisa nyupir, siapa yang nyupir? Ya istrinya. Kalau istrinya bisa. Kalau nggak, ya cari supir gitu. Cari supir. Nah itu kepemimpinan kan begitu, kepemimpinan itu. Jadi bagaimana mengelola rumah tangga, itu jangan ada yang merasa paling pintar semuanya sehingga tunduk. Itu namanya bukan relasi hunna libasun lakum. Itu bagaimana muasyarah bil ma'ruf gitu. Hunna libasun lakum kan sama-sama pakaian. Kata Qur'annya bukan pemimpin dan yang dipimpin, bukan, tapi sama-sama pakaian. Istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Bagaimana pakaian itu yang menghangatkan, apalagi mencitrakan baik. Itu yang Qur'ani menurut saya. Kalau dibanding pernyataan istri sepintar-pintar apapun maka tetap rendah, yaitu saya kira budaya tidak Islami sama sekali. Tapi tentu saja juga kepintaran jangan dijadikan alasan untuk menundukkan baik suami maupun istri gitu loh. Nah, kadang-kadang itu kan sebenarnya awalnya bisa jadi awalnya itu ungkapan itu kan untuk meminta si istri, kalaupun Anda pintar, kalaupun Anda kaya, jangan sombong, gitu loh. Jangan suka merendahkan, gitu. Kan begitu, bagusnya harusnya kan begitu. Tapi kata yang sama juga berlaku kepada suami. Suami pintar sekalipun, kaya sekalipun, jadi presiden atau jadi apa sekalipun, jangan sombong kepada istri. Tetapi kalau kalimatnya istri merendah serendah-rendahnya, ya itu namanya menyakiti. Itu namanya tidak lagi memuliakan perempuan sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ayat dan hadis tentang pentingnya menghormati orang, tidak boleh merendahkan. Saya nggak tahu dari mana kita boleh merendahkan itu serendah-rendahnya, itu di mana hadisnya, di mana Qur'annya. Ini kan pemahaman yang tadi awalnya meminta istri jangan sombong, walaupun dia pintar, walaupun dia hafal Quran. Bagus nggak? Bagus, tapi di situ saja bagusnya. Jangan lagi rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Nah, itu tambahannya itu yang masalah. Nah, ketika ngomong jangan sombong, berlakukan juga sama suami. Bukan berarti suami lu boleh sombong gitu loh. Jadi wahai suami, wahai istri, sepintar apapun Anda, sehafal Quran apapun Anda, mau berapa juz pun hafal Quran Anda, ya jangan sombong gitu loh. Kenapa? Karena kita sama-sama hamba. Kita sama-sama khalifah, kita sama-sama dituntut untuk akhlak mulia dan lain-lain. Jadi pernyataan itu justru yang harus kita sama-sama perbaiki, sama-sama dengan merujuk kepada tadi akhlakul karimah, menuju rahmatan alamin. Merendahkan orang itu nggak boleh,
Itu. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila qulubikum dan seterusnya dan seterusnya. Enggak boleh. Kok kita bilang silahkan istri merendahkan diri nggak boleh, merendahkan diri orang lain juga nggak boleh. Tapi sombong juga nggak boleh gitu. Nah, moderat itu kan antara rendah diri sama sombong. Sombong nggak boleh, rendah diri nggak boleh. Sombong masuk neraka, rendah diri juga sama, merendahkan orang lain juga sama. Nah itu jadi apa namanya? Kita harus balik untuk mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tergantung kapasitas. Bukan mutlak selamanya 24 jam sepenuhnya. Dia bisa gantian, dia bisa berbarengan, bersamaan, gitu, sama-sama bisa, faddola, gitu, sama-sama punya kapasitas. Misalnya begini, mengajarkan anak berhitung. Siapa yang harus mengajarkan? Ya yang bisa kan? Siapa yang bisa suami istri? Kalau yang bisa istri, istri. Yang bisa suami, suami. Bisa kedua-duanya, kan bisa gantian. Sekarang begini, mengajarkan anak membaca Quran. Yang bisa baca Quran istrinya. Apa harus pemimpin yang mengajarkan? Si suaminya yang tidak bisa baca Quran. Ya nggak bisa dong. Nah, faddolallah itu faddola itu. Jadi karena itu ya suami jangan sombong hanya karena punya penis yang nggak tahu berapa besar, berapa panjang, lalu seakan-akan hebat sekali, kan lucu sekali. Yang harus dibanggakan itu adalah ketakwaan, gitu loh, ketakwaan kita. Dan dibanggakan bukan disombongkan, maksudnya bukan fisik gitu loh. Fisik ini ya mati, nggak selesai, nggak ada gunanya, nggak ada. Tapi fisik tentu saja tempat kita untuk berkiprah, berbuat. Jadi karena itu ya mari berbangga rianya itu dengan iman, amal gitu loh. Mengingatkannya dengan itu. Jadi betul suami istri tidak boleh sombong hanya karena kaya, hanya karena pintar, hanya karena cantik, itu betul. Tapi karena betul maka juga berlaku kepada suami. Nah, itu mubadalah itu begitu. Wahai suami, Anda ganteng, jangan sombong. Wahai suami, Anda pintar, jangan sombong. Wahai suami, Anda kaya dan menafkahi, jangan sombong. Karena kesombongan tidak akan menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu soalnya sesungguhnya. Karena kalau sudah sombong kan begitu. Kalau ya nggak ada relasi yang. Nah itu tujuan awal dari ungkapan itu adalah jangan sombong, maka jangan dibalik lalu silahkan istri merendahkan serendah-rendahnya di hadapan suami karena suami itu pemimpin. Ya nggak bisa. Kalau itu nggak bisa sama sekali. Karena sebagaimana suami juga tidak bisa merendahkan serendah-rendahnya kepada si istri, maka istri juga tidak bisa. Yang ada adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang ada adalah hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Yang ada adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada rahmah, kembalilah kepada akhlakul karimah, kembalilah kepada akhlak perilaku Nabi Muhammad SAW gitu loh. Yang justru main-mainan sama, bermain-main sama istri, kemudian saling sendaguro juga dan kejar-kejar dan lain yang itu kan artinya tidak yang satu direndahkan, tidak gitu. Kok ada pernyataan dalam Islam itu harus rendah-rendahnya? Itu menurut saya bukan dari Islam, bukan. Terima kasih Kang Cecep. Ya, terima kasih. Memang benar ya, itu melanggar konsep ketauhidan. Karena nihayatul khudu wa tadallul, merendahkan diri serendah-rendahnya, itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Terima kasih.